Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mister. Kita akan coba membahas lanjutan dari course kita, yaitu di modul 1 pelajaran keempat mengenai konstruksi bersarang Indo. Oke, di sini Mister akan mulai dari yang nomor 1 ya. Kalau di Mister di sini tracknya kebetulan selalu dimulai dari nomor 1. Kalau teman-teman nanti harusnya munculnya adalah di modul 1 pelajaran keempat atau lesson 4 nomor 8 ya, yang judulnya konstruksi bersarang. Oke, Mister akan lanjutkan di sini. Mister klik dulu tracknya. Oke, di nomor 1 kita mendapatkan soal terkait dengan teori mengenai nested construction. Jadi di sini katakan kita coba bahas dulu. Yang pilihan pertama mengenai kode bisa dibuat lebih singkat menggunakan konstruksi bersarang. Betul ya? Karena memang konsep dari nested constructor adalah untuk membuat kode lebih singkat. Namun yang perlu diperhatikan, keterbacaan code-nya juga harus diperhatikan ya. Jangan terus digabung-gabung semuanya jadi satu, malah nanti sulit untuk membaca code-nya. Oke, kemudian yang kedua, kamu bisa menyarankan konstruksi B di dalam konstruksi A jika B mengembalikan sebuah nilai. Oke, jadi ini benar karena kondisi nested constructor adalah harus memiliki atau menyajikan sebuah nilai. Nilai di sini bisa bermacam-macam, bisa hanya merubah tipe data atau bahkan bisa menyajikan suatu data yang lain. Oke ya, suatu nilai data yang lain. Jadi betul yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, konstruksi yang mengembalikan atau tidak mengembalikan hasil atau nilai tadi ya, bisa disarankan di dalam satu sama lain dengan cara apapun. Nah, ingat konsepnya. Konsep nested construction itu adalah mengembalikan nilai yang harus dipegang teman-teman. Jadi ketika suatu fungsi itu tidak mengembalikan nilai, maka dia tidak bisa disarankan atau dibuat nested construction-nya. Kemudian yang keempat, program percaya dengan tegas bahwa kode yang lebih singkat itu adalah lebih baik. Programmer maksudnya ya, belum tentu ya. Tadi Mister sudah sampaikan di bagian pada saat kita membahas yang pertama ini, nested code ini atau konstruksi bersarang ini harus juga diperhatikan terkait dengan keterbacaan code-nya. Jadi jangan semuanya langsung serta-merta bahwa lebih singkat itu adalah lebih baik. Jadi belum tentu. Jadi yang nomor 4 ini jangan di checklist. Yang terakhir, harus terdapat keseimbangan antara mengurangi panjang code dan membuat lebih mudah dibaca. Ini dia konsepnya yang tadi Mister sampaikan. Jadi ini harus juga diperhatikan oleh teman-teman ketika membuat suatu nested construction. Jadi jawabannya ada 3. Sekarang kita coba cek. Oke, good. Jadi kita lanjut ke yang selanjutnya di nomor 2 ya. Ini slide-nya bisa dibaca. Kemudian kita langsung masuk ke nomor 2. Oke, ternyata kita berlatih untuk ngetik dulu. Perjalanan sama dengan INT, input. Nah, ini salah satu contoh untuk penerapan nested construction ya, teman-teman. Di sini menggabungkan input dan INT. Kemudian di variabel harga tiket ini juga sama, menggabungkan antara konversi integer dengan input. Kenapa kok di sini dibuat konversi integer? Kemungkinan input yang akan didapatkan nanti ingin dirubah data tipe datanya menjadi tipe data numerik supaya apa? Bisa dilakukan penjumlahan secara aritmatik. Oke. Nah, nomor 3. Oke, masih sama. Kita masih mencoba untuk ketik-ketik. Latihan ketik dulu. Tinjauan Anda. Diskon dengan masukkan dikali 0,1 frame diskon Anda, diskon. Oke. Nomor 4, yes, nomor 4 sudah mulai masuk ke code-nya. Dalam task panelnya, instruksinya adalah membetulkan masalah yang ada di program. Oke, mungkin ini ada beberapa kesalahan dalam implementasi code-nya. Dan kemungkinan ada beberapa kesalahan untuk alur algoritmanya. Kita coba baca dulu. Terkait dengan bentuk output-nya, yang pertama ada kondisi untuk input datanya dari user, kemudian ada output panjang ulasan dan pencarian negatif. Oke, pastikan tulisannya di sini sama ya, teman-teman ya. Panjang ulasan pencarian negatif titik 2. Oke, nice. Udah sama untuk outputnya. Sekarang kita coba cek alurnya.
membuat code program yang singkat tetapi dia membuat masalah dalam menggunakan konstruksi bersarang. Oke, berarti kita harus membenarkan isian dari program implementasi code-nya. Sekarang di sini kita cek di tipsnya. Ulas format dari fungsi-fungsi untuk bekerja dengan string. Mereka terdaftar di dokumentasi teori sesi brainstorming terakhir. Oke, jadi ini sepertinya murni untuk membetulkan kondisi dari code-nya, implementasi code-nya. Sekarang kita lihat dulu untuk inputnya. Aturan penulisan fungsi input di dalamnya adalah hint-nya yang ditulis dengan menggunakan string. Oke, sudah betul ya. Kemudian di baris kedua di sini dia melakukan konversi yang semua inputnya nanti akan dibuat jadi lower. Ya, maksudnya adalah seluruh hurufnya menjadi huruf kecil semua. Kemudian yang ketiga, panjang ulasan. Oke, di sini kita melihat nanti jumlah karakternya berarti ya. Jadi len-nya adalah len masukan. Kita tambahkan. Kemudian untuk pencarian hal negatif, kata-kata negatif di sini ditentukan kalimatnya adalah atau katanya adalah buruk. Nah, kita untuk melakukan pencarian berarti kita perlu memasukkan nama variabelnya, kemudian kita gabungkan dengan fungsi find. Kalau dia ketemu maka dia akan mengembalikan nilai indeks awalnya di bagian karakter di mana gitu ya. Sekarang kita coba cek. Itu buruk sekali. Mister coba dengan huruf besar semua. Oke. Jadi bisa dideteksi ya meskipun ini kondisinya buruk. Kenapa? Karena kita gunakan fungsi lower. Oke, nice. Nomor 4 sudah clear. Sekarang lanjut ke nomor 5. Nomor 5 untuk mengubah kode perintahnya. Optimalkan program supaya mendapatkan supaya memiliki lebih sedikit dari 6 baris. Oke, berarti ini ada 8 baris, kita sederhanakan. Nah, ketika kita melakukan penyederhanaan, berarti kita akan mencoba untuk melakukan nested construction yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, di sini kita akan coba untuk membuat nested construction yang memungkinkan dan masih terbaca kodenya dengan baik. Sekarang kita lihat dulu outputnya. Di sini ada 3 input, harga tiket pesawat. Ini yang pertama, yang kedua bagasi, yang ketiga makanan. Di pesawat. Oke, biarkan tipe ya, jangan usah diganti. Biarkan saja, kita sesuaikan dengan output di sini saja. Kemudian di output yang terakhir yang harus dibayar koma totalnya. Oke, jadi udah clear ya. Untuk outputnya semuanya udah aman di sini. Tinggal kita melihat bagaimana alurnya. Kita lihat di sini di tas panelnya sang intern John menulis program yang menghitung besarnya yang harus dibayar untuk sebuah penerbangan. Program bekerja dengan benar, tetapi developer Cole melihat kode tersebut dan bisa dibuat menjadi lebih ringkas. Oke, jadi misinya adalah kondisi untuk melakukan code-nya menjadi lebih ringkas. Auto check-nya gimana, ada tipsnya? Lebih ringkas, selain itu jangan lupa untuk mengecek spasi dan tanda baca. Oke, ya ini ya yang tadi Mister sampaikan, kalau automatic check itu pastikan seluruh outputnya itu sama seperti yang ada di sini. Ya, meskipun misalnya ini tipe, biarkan tipe. Oke, sekarang kita coba cek. Di sini ada input, oke, masih betul, inputnya juga masih betul, yang ketiga pun juga masih benar. Nah, sekarang kita lihat di baris ke-4, 5, 6. 4, 5, 6 ini sebenarnya adalah fungsinya untuk mengkonversi input yang dimasukkan oleh user di bagian variabel harga barang, bagasi, dan makanan menjadi tipe data numerik. Ya, betul sekali. Jadi sini terlihat dari int. Int ini adalah kondisi tipe data integer yang artinya bilangan bulat. Nah, tujuannya apa? Supaya ketika kita mengkonversi ke dalam bentuk numerik, dia bisa dioperasikan secara matematis di bagian baris ke-7. Nah, ini tadi waktu teman-teman mencoba untuk berlatih ngetik ya di bagian 23 itu sebenarnya udah ada contohnya. Jadi ini bisa kita langsung masukkan nested construction di bagian inputnya. Jadi kita tambahkan kurung buka dulu, kemudian keluar di fungsinya di depan kita tambahkan int. Nah, seperti ini. Sama juga bagian yang kedua, baris kedua kodenya kita tutup juga dengan int. Kemudian ini juga sama. Jadi input ini menjadi argumen dari fungsi int. Selanjutnya ini kita bisa hapus. Nah, kalau dari sini kita udah bisa lihat udah 5 baris yang kita gunakan. Di sini ketentuannya 6 baris. Nah, sekarang kita coba cek ya apakah ini sudah cukup. Kita coba running. Harga tiket 1000 misalnya. Kemudian ini 1000 juga, 1000 juga. Oke, sudah cukup untuk menyelesaikan course yang di nomor 5. Good, sekarang kita lanjut ke nomor 6.
Oke, di nomor 6 kita memasukkan code-nya from scratch ya, dari kosong, dari benar-benar nol. Nah, kita lihat dulu kondisi outputnya. Kita sesuaikan dengan output yang ada di sini ya. Ada 3 input, terlihat dari ini ya, tanda lebih besar ini ada 3. Jadi artinya ada input ya di sini. Kemudian ada output, di mana outputnya ini adalah kalau kita lihat ini Hasan diambil dari nama peserta. Kemudian kinerja 190. Nah, ini 190 dapat dari mana nih? Nah, nanti kita lihat di bagian sini ya. Protein ingin mengoptimalkan analisis kinerja intern akan dihitung berdasarkan banyaknya tugas wajib. Ya, ada tugas wajib dan tugas tambahan. Ketentuannya ini, oke, ternyata ada ketentuannya untuk perkaliannya, untuk penghitungannya. Kalau dia kerja wajib, itu hitungannya 15 poin, satu kerja wajib. Kalau yang tambahan hitungannya 20 poin. Oke, jadi nanti total kinerjanya ini adalah total dari wajib dan tambahannya, sesuai dengan aturan yang ada di dalam tas panel ini ya teman-teman ya. Pengguna masukkan banyak tugas dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat tipsnya. Contoh kalkulasinya. Nah, ini sudah diberikan contoh untuk total poinnya. Berarti input yang dimasukkan oleh user dikalikan dengan ketentuan yang wajib. Kemudian ini juga input yang dilakukan oleh user 5 dikalikan dengan ketentuan tambahannya tadi untuk yang tugas tambahan. Panjang kode harus lebih pendek dari 6 baris. Oke, sama seperti tadi ya, harus ada lebih kecil dari 6. Sekarang kita buat di sini nama, dan input, masukkan dulu nama peserta, kemudian selanjutnya banyak tugas wajib. Nah, ini kita lakukan konversi karena kita akan melakukan perhitungan secara aritmatik. Banyak tugas tambahan. Selanjutnya lagi yang tugas wajib ya. Ini tambahan int input banyak tugas tambahan. Oke, selanjutnya adalah kita print kondisinya seperti apa. Nah, kondisinya kita ambil nilainya untuk yang Hasan adalah nama pesertanya. Berarti kita ketik nama di sini, variabel nama, kemudian kita gabungkan dengan tanda petik spasi kata kinerja. Kemudian kita gabungkan dengan totalnya. Total dari kinerjanya. Nah, total kinerjanya ini kita bisa tambahkan di sini variabelnya di atas. Total itu sama dengan wajib dikalikan dengan 15 ditambah dengan tambahan dikali dengan 20 poin. Oke, seharusnya sudah clear ya, sudah sama dengan rumus yang sudah ada di dalam tips tadi. Sekarang kita coba running. Nama peserta Lukman, kemudian tugas wajibnya 10, ada 5. Oke, clear ya. Jadi untuk yang nomor 6 sudah clear. Kita lanjut ke yang nomor 7. Ya, nomor 7 mirip seperti nomor 6 ya. Kita mulai dari scratch. Sekarang kita coba cek dulu. Di sini ada strukturnya, ada 1 input, kemudian ada 3 output. Nah, ini harus sama persis ya teman-teman ya. Panjang masukan sampai pencarian positif titik 2 ini semuanya harus sama persis karena kita menggunakan automatic check. Ini tujuannya untuk melatih ketelitian teman-teman ya. Sekarang kita lihat di algoritmanya. Di sini ketentuannya yang pertama adalah panjang ulasan. Jadi yang di bagian panjang masukan itu adalah yang dimaksud di sini adalah panjang ulasan. Kemudian yang kedua hasil pencarian untuk negatif. Nah, ini pencarian negatif menggunakan kata bosan. Nanti akan kita cek adalah kita find kata bosan. Kemudian yang nomor 3 untuk kata positifnya menggunakan kata keren. Oke, itu yang nomor 3 ya. Jadi 1, 2, 3 udah ditentukan di sini. Kemudian programnya harus sesuai dengan pada yang gambar. Kemudian untuk tipsnya, ini panjang code-nya harus lebih pendek dari 6 baris. Oke, sama seperti sebelumnya ya teman-teman ya. Sekarang kita mulai menyusun code-nya. Jadi kita pertama buat inputnya. Bagaimana kamu menyukai latihan kita buat apa? Oh, feedback aja ya, feedback. Input. Bagaimana kamu menyukai latihan? Oke, selanjutnya kita akan print. Kita akan buat outputnya mulai dari panjang masukan ya teman-teman ya. Panjang masukan titik 2. Baru kita buat untuk panjang masukannya len ya. Berarti len dari
feedback. Kemudian yang kedua, print untuk pencarian negatif. Titik 2. Nah, di sini kita mau coba find untuk kata bosan. Jadi dari kata-kata feedback ini kita buat supaya dia bisa menemukan kata bosan, apakah ada atau tidak. Kemudian yang ketiga, print pencarian positif. Titik 2. Kalau yang sekarang kita gunakan kata-kata keren ya di sini teman-teman ya. Kita masih dengan menggunakan variabel yang sama, kemudian kita gunakan fungsi find untuk menemukan kata keren. Nah, kalau kita lihat di sini untuk pencarian kata-katanya bosan dan keren ini menggunakan huruf kecil semua ya teman-teman ya. Tapi di bagian input ini ada kemungkinan si user akan melakukan penulisannya seperti ini nih, misalnya S-nya huruf besar atau bahkan huruf besar semuanya, sangat keren huruf besar semuanya. Nah, kalau ketemu seperti itu, nanti ketika kita melakukan find dengan tulisan kerennya huruf kecil, maka keren yang huruf besar tadi tidak akan ketemu. Jadi ingat dengan kita di course sebelumnya, kita bisa gunakan fungsi lower. Nah, di sini Mister akan coba nested dengan yang bagian inputnya. Jadi kita tambahkan di sini dot lower supaya nanti kita bisa langsung melakukan konversi semua tulisannya menjadi huruf kecil untuk yang feedback ini nanti. Nah, sekarang kita coba cek ya. Checklist sangat, coba kita huruf besar semuanya, keren. Sekarang kita enter. Oke, jadi tetap kita bisa temukan ya sangat keren ya di nomor 7 karakter urutan ke-7. Padahal di sini kita gunakan huruf kecil, sementara input dari user menggunakan huruf besar semuanya. Oke, untuk main course kita dari 1 sampai 7 sudah kita selesaikan. Nah, sekarang kita akan coba melakukan pembahasan terkait dengan yang di bagian bintang. Jadi ini soal tambahan ya, soal tambahan untuk yang tema konstruksi bersarang, tugas-tugas dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke bagian bintangnya. Oke, ternyata bagian bintang bukan ngoding, tapi kita akan memasukkan mana yang error, mana yang tidak error ya. Seseorang yang mengunggah kode rusak ke penyebaran developer, bantu dibereskan. Oke, ini perintahnya ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat dulu. Learn print 1500. Ya, ini ngeprint output 1500. Kemudian di dalam argumen learn-nya itu kita sisipkan print. Oke, di dalam argumen learn-nya itu kita sisipkan print. Nah, learn ini bukan menerima argumen fungsi seperti ini, tapi argumen berupa string. Jadi ini akan menyebabkan error. Print learn 1500. Nah, jadi dia akan mendapatkan kondisi dari panjang learn angka 1500. Seperti yang tadi bisa sampaikan ya, sebelum waktu kita ngebahas yang di bagian pertama ini, jadi len itu kondisinya tipe datanya string bukan numerik. Nah, ini yang akan menjadikan error adalah karena di dalam argumen len-nya itu 1500 dalam bentuk numerik. Jadi ini menjadi error. Kemudian ini F sama dengan input tinjauan titik 2 dot lower. Nah, ini adalah contoh dari nested structure di mana input digabungkan dengan fungsi lower sekaligus. Jadi nanti ketika user melakukan input menggunakan keyboardnya, entah dia pakai huruf besar, huruf kecil, atau bahkan mungkin huruf besar semuanya, dia akan langsung dikonversi ke dalam bentuk huruf kecil. Jadi ini benar, nanti akan disimpan ke dalam variabel f. Tidak ada error di sini. Kemudian selanjutnya f integer input jumlah titik 2. Untuk fungsi inputnya udah oke, nggak ada masalah. Tapi pada saat mencoba untuk melakukan konversi ke dalam bentuk integer, ini lupa dengan tanda kurungnya. Nah, sehingga nanti ini akan menjadikan error di sini. Kemudian yang kelima, variabel r diassign dengan nilai baik, tanda seru, dot find, kemudian kita cari
kata-kata baik di dalam value ini. Nah, ini benar ya, nggak ada masalah. Kalau tadi kita menggunakan variabel, ini sekarang menggunakan langsung value-nya. Bisa Mister, bisa, nggak ada masalah. Jadi di depan find ini, kita bisa langsung gunakan value seperti ini, dalam bentuk string ya. Atau kita bisa gunakan variabelnya. Jadi tulisan baik tanda seru ini disimpan dalam variabel, kemudian variabelnya itu dipanggil dan digabungkan dengan fungsi find. Jadi ini tidak akan ada error. Kemudian yang terakhir, print len 1500. Nah, ini perbedaannya. Lihat yang pada saat yang error ya. 1500 tadi yang error adalah bentuknya angka. Terlihat dari apa? Tidak ada tanda petiknya. Jadi dia numerik. Nah, yang sementara yang terakhir ini len tanda petik 1500. Jadi ini dia dalam bentuk string. Sehingga fungsi len akan berfungsi dengan baik untuk menghitung panjang karakternya. Jadi ini kan tidak ada error. Ya, sekarang kita coba cek answernya. Oke, nice. Good, sekarang sudah selesai semuanya, baik yang di bagian main course-nya 1-7 dan soal tambahan. Oke, demikian untuk yang di bagian pertama terkait dengan modul 1 pelajaran keempat, tepatnya yang di nomor 8 ya teman-teman, di course teman-teman. Sudah kita bahas semuanya, semoga bermanfaat. Mister akan coba lanjutkan nanti setelah ini untuk video pembahasan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.